Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ngafif. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 Pengabdian Masyarakat Program Studi Profesi Apoteker angkatan ke-31 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19, bagaimana gejala dan cara pencegahannya. Video ini saya buat sebenarnya hanya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa itu penyakit COVID-19 dan coronavirus. Kemudian sebenarnya saya hanya untuk menjelaskan yang ada pada leaflet yang saya buat ini, tetapi untuk dapat meningkatkan lebih pengetahuan masyarakat, saya akan menambahkan sedikit materi ya, yang mungkin bisa membantu masyarakat lebih mengetahui seperti itu. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Aang Kunaidi, Sarjana Farmasi dengan NIM 10619220001. Yang kedua ada Tri Dewi Sakinah, Sarjana Farmasi dengan NIM 10619220085. Yang ketiga ada Utami Ambarsari, Sarjana Farmasi dengan NIM 10619220086. Yang keempat ada saya sendiri, Ahmad Ngafif, Sarjana Farmasi dengan NIM 10619210003. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit coronavirus 19, adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang pertama kali diidentifikasikan di daerah pasar tradisional di daerah Wuhan, China. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang mungkin beberapa masyarakat masih belum mengetahui perbedaan antara COVID-19 dan coronavirus. Jadi COVID-19 itu adalah nama penyakit yang ditemukan pada tahun 2019. Sedangkan coronavirus adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 tersebut. Jadi COVID itu nama penyakitnya, sedangkan corona itu virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Gejala dan tanda-tanda COVID-19. Yang pertama, terjadi peningkatan suhu tubuh yaitu lebih dari 37,5 derajat Celcius dengan badan menggigil dan kedinginan. Kemudian mengalami batuk kering dan sesak nafas. Yang ketiga, ada mengalami sakit tenggorokan dan biasanya disertai diare. Tetapi tanda-tanda ini mungkin terdapat beberapa orang yang tidak memiliki tanda-tanda karena COVID-19 ini, karena sistem imun yang kuat, tetapi berpotensi sebagai karier dan menularkan ke orang lain. Bagaimana coronavirus ini menularkan? Terdapat beberapa cara virus corona dapat menularkan ke orang lain. Yang pertama, melalui droplet yang keluar dari mulut, kemudian terkena orang lain. Yang kedua, melalui kontak dengan hewan peliharaan dan hewan liar yang terkontaminasi coronavirus. Yang ketiga, ada kontak fisik dengan orang lain. Kemudian yang keempat, terkena karena adanya benda yang terkontaminasi. Mungkin di sini bagaimana cara mengetahui seseorang terpapar coronavirus atau tidak. Di Indonesia terdapat 3 metode untuk mendiagnosa apakah seseorang terpapar coronavirus. Yang pertama, ada tes cepat molekuler atau TCM. Yang kedua, ada polimerase chain reactor atau PCR. Yang ketiga, ada rapid test atau tes cepat. Tes cepat molekuler atau TCM, sebelumnya tes ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit TB atau tuberkulosis. Kemudian dengan berdasarkan pemeriksaan molekuler, metode pemeriksaan COVID ini menggunakan dahak dengan aplikasi asam nukleat berbasis cartridge. Kemudian pada tes ini juga terbilang cukup cepat hasil keluarnya karena bisa diketahui itu sekitar kurang lebih 2 jam. Kemudian yang kedua ada tes polimerase chain reactor atau PCR. Itu digunakan menggunakan sampel lendir dari hidung atau mulut. Kemudian
ini juga menggunakan RNA dari ini genetik dari RNA virus ya. Jadi di sini tetapi pada tes ini dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasilnya karena melalui dua proses, yaitu proses ekstraksi dan aplikasi. Kemudian ada tes rapid test itu atau tes cepat yang biasa kita gunakan yang paling sering. Itu berbeda dengan tes kedua yang di atas. Tes ini itu menggunakan sampel darah, yaitu untuk mengetahui adanya antibodi kita. Ada mendeteksi antibodi imunoglobulin. Di tes ini itu cukup cepat karena hasilnya dari ketiga tes ini paling cepat karena hasilnya itu bisa diketahui sekitar 15-20 menit. Kemudian pada di tes-tes yang metode-metode diagnosa dari dari coronavirus ini mempunyai keuntungan dan kelebihannya. Pada rapid test ini dia memang membutuhkan waktu yang lebih cepat, yaitu lebih cepat sekitar 15-20 menit, tetapi dia juga bisa memiliki kelemahan, yaitu misal terjadi false negatif atau kondisi di mana saat hasil tes ini bisa saja non reaktif seperti itu ya. Tetapi orangnya itu memang sebenarnya positif. Biasanya ini terjadi karena orang yang terinfeksi ini saat melakukan tes itu dilakukan kurang dari 7 hari setelah infeksi, seperti itu. Tetapi dengan menggunakan tes TCM dan PCR ini juga lebih akurat lagi untuk diagnosanya, tetapi hasilnya itu cukup lama dan tidak semua rumah sakit atau instalasi itu ada tes PCR dan TCM, jadi cuma beberapa instalasi yang menyediakannya. Info pasien terpapar COVID-19. Terdapat 50 negara yang sudah terinfeksi virus corona, salah satunya di Indonesia. Jumlah pasien COVID di Indonesia ini update tanggal 20 Juni 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Itu pada kasus positifnya terdapat sekitar 45.029 kasus positif, yang kemudian yang sembuh itu sekitar 17.883, yang meninggal 2.429 yang meninggal. Jadi di sini untuk kasus positifnya ini mengalami kenaikan sekitar 1.226 kasus positif, tapi untuk kasus sembuhnya juga mengalami peningkatan, yaitu sekitar 534. Kemudian untuk ODP dan PDP-nya juga mengalami peningkatan ya, yang tersebar di 34 provinsi dengan 430 kabupaten atau kota. Ini sumbernya dari BNPB Indonesia ya teman. Kemudian vaksin COVID-19 di Indonesia apakah sudah ada? Ini beberapa sumber yang saya ketahui, dari beberapa sumber dan beberapa ini memang di Indonesia masih belum memiliki vaksin untuk COVID-19 ini. Tetapi untuk saat ini untuk pabrik seperti Bio Farma atau beberapa penelitian-penelitian dari dosen atau profesor ini memang saat ini masih dalam tahap penelitian, tapi semoga dengan adalah penelitian ini bisa lebih cepat untuk menemukan vaksin COVID-19 ini. Dikarenakan belum terdapat vaksin COVID-19 di Indonesia, kita harus berusaha dan mencegah penularan mata rantai COVID-19 ini dengan cara yang pertama menggunakan masker apabila keluar rumah, yang kedua rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, yang ketiga menghindari keramaian dan jaga jarak atau social distancing, yang keempat menghindari kontak langsung dengan hewan peliharaan dan hewan liar, yang kelima apabila bersin gunakan tisu dan sarung tangan, yang keenam apabila mengalami gejala COVID-19 segera pergi ke dokter ataupun fasilitas kesehatan di Indonesia. Pencegahan COVID-19 ini dapat digunakan dengan cara mencuci tangan dengan baik menggunakan sabun dan air mengalir, karena pada telapak tangan kita ini terdapat ribuan kuman dan virus yang menempel, sehingga kita harus rajin mencuci tangan untuk dapat mengurangi virus tersebut ataupun membunuhnya. Kemudian di sini ada beberapa langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar dengan menggunakan sabun. Yang
Kemudian tuang sabun secukupnya ke tangan, kemudian ratakan kedua sabun dengan menggunakan telapak tangan. Yang keempat, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Yang keenam, ada jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang ketujuh, gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan dan lakukan sebaliknya. Yang kedelapan, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian dibilas kedua tangan dengan baik dengan menggunakan air mengalir, dan setelah itu bisa tangan dibilas dengan mengelap dengan menggunakan tisu ataupun handuk yang kering seperti itu. Jadi cuci tangan ini jangan sampai terburu-buru ya teman, takutnya nanti tidak bersih sehingga bagian-bagiannya itu harus tersentuh semua. Itu dapat dilakukan sekitar 20 detik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa bedanya antiseptik dan desinfektan. Antiseptik itu digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada bagian atau pada jaringan yang hidup pada permukaan kulit. Sedangkan desinfektan itu bahan kimia yang digunakan untuk mencegah virus dan pencegahan infeksi lainnya atau kuman itu di permukaan yang benda yang mati. Jadi penting di sini teman-teman, jadi desinfektan ini tidak boleh digunakan pada kulit langsung karena beresiko menimbulkan iritasi. Jadi untuk tangan atau kulit ini menggunakan antiseptik ataupun sabun. Kemudian untuk benda-benda yang mati itu digunakan desinfektan, sehingga jangan sampai terbalik karena akan berbahaya. Ini beberapa sumber yang menyatakan bahwa desinfektan berbahaya pada jaringan hidup seperti tubuh, kulit, mata, dan mulut. Ini ada quotes dari saya, yakinlah terkadang kesedihan hari ini dan kemarin akan menjadi kebahagiaan untuk hari esok, jika kita bangkit dari keterpurukan dan selalu mensyukurinya. Mungkin untuk saat ini, keadaan seperti ini, kita memang dalam keadaan yang cukup sedih dan cukup memprihatinkan, karena untuk aktivitas di luar kita sangat terbatas, kita tidak bisa sekolah, tidak bisa mengerjakan sesuatu yang seperti biasanya, sehingga di sini kita harus bangkit gitu ya, harus tetap semangat dan sabar. Semoga kondisi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata atau informasi yang kurang tepat. Saya meminta maaf sebelumnya. Kemudian setelah ini mungkin ada cuplikan beberapa foto dan video yang saya ambil untuk program pengabdian masyarakat kelompok 1 kemarin yang kita lakukan di daerah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Itu di daerah Pantura, warga sekitar situ itu mengalami kebanjiran gitu ya. Kebanjiran tapi bukan banjir biasa, jadi banjir air laut atau rob seperti itu ya. Jadi rumah mereka ini terendam air laut, rob ini sampai hampir setengahnya. Jadi untuk tidur, masak, air bersih sebagainya itu memang sangatlah sulit. Jadi memang butuh bantuan, sehingga pengabdian kita memilih tempat itu untuk bagi-bagi sedikit bantuan seperti sembako dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.